Halo, selamat pagi. Masih nunggu head unitnya datang yang baru di order. Kemarin udah kita bahas mengenai elektronik, sensor dan sebagainya ya. Sebenarnya episodenya masih berlanjut untuk pembacaan bagaimana si setiap sensor itu berkomunikasi. Tapi sambil diselingi biar nggak terlalu bosan, kita coba agak-agak meluas sedikit ke masalah aksesoris ya, aksesoris mobil. Kebetulan yang kita pakai di sini unit saya sendiri. Jadi kemarin ada kendala di unit Androidnya dan saya perlu ganti. Saya ngerasa ini udah nggak reliable lagi kalau buat dipakai untuk memutar multimedia era sekarang yang besar-besar. Di unitnya Android, tapi sepertinya prosesornya dual core atau malah RAM-nya yang kecil, saya nggak tahu. Tapi dia sangat-sangat ketinggalan sekali kalau misalnya kita mau nambah lagu atau mau nyari file. Ini masih lemot bisa dibilang. Nah, saya cari alternatifnya Android tapi dengan prosesor yang minimal banget quad core untuk era sekarang. Dan saya ketemu penjual head unit yang ternyata dekat dari rumah. Dia juga punya channel YouTube. Channel YouTube-nya nanti saya kasihkan di kolom keterangan. Dia saya tahu channelnya dia waktu saya mau cari gimana sih caranya routing di head unit Android, karena selama ini kan kita routing di handphone ya. Handphone kita routing, dengan routing itu berarti kita mampu ngerubah banyak hal. Android yang udah dipasang di head unit itu jadi kayak kios kalau di Linux. Jadi beberapa setelan dibuat fix. Tapi kalau udah routing kita bebas untuk mengganti, misalnya kayak splash screennya kayak gitu bisa diganti. Nah, nama channelnya CDMA8. Saya belum ketemu orangnya, tapi moga-moga nanti kita ketemu, bisa ngobrol bareng mengenai routing head unit dan apa aja yang bisa diganti. Dan head unit yang saya pesan belum juga datang, masih tetap dengan head unit lama. Ini head unit lama. Kalau dilihat di tampilannya, layarnya 10 in lah, sekitar 10 in, besar sekali. Dan dia juga masih punya belakangnya kayak gini. Kalau yang model baru dia udah nggak punya bodi belakang kayak gini lagi, dia cuma setipis ini aja, kayak handphone, kayak tablet biasa, tapi dia ada prosesor, kayak tempat prosesor tambahan gitulah, ada heatsink lebih besar, tapi nggak sebesar ini juga, ini besar banget. Ini kayaknya model lama, jadi emang udah mesti diganti. Nah, kemarin waktu sebelum ketemu toko CDMA 8, saya sempat beli yang saya nggak perlu sebutin tokonya lah ya, nanti juga bukan masalah tokonya yang jual, tapi kitanya yang harus hati-hati. Iklannya itu octa-core, berarti harusnya 8. Jadi pas sudah sampai itu saya cek pakai CPU X, saya install di head unitnya, install CPU X, bisa masuk ke Google Play pakai akun kita, akun Google kita, masukin situ, terus ya ke Android Play Store,
cari CPU Z atau CPU X, install, kemudian jalankan. Itu nanti ketahuan semua, core-nya berapa, memori berapa, internal storage-nya berapa. Jadi nggak semua penjual itu jujur, atau malah nggak semua penjual itu tahu sebenarnya spek yang ditawarkan itu kayak gimana sih ngeceknya. Kalau dia aja nggak tahu, gimana pembeli? Jadi waktu saya bilang ini quad core, ini ini quad core, bukan octa core. Quad itu 8. Quad, quad itu 8, itu 4, sorry. Quad itu 4, saat dibagi 4. Kalau octa itu 8. Octopus 8. Setelah saya screenshot hasil pemeriksaan dari CPU X waktu itu saya pakainya, dia nggak ngelawan lagi. Ya udah, kembalikan Pak. Saya antara, ini orang tahu nggak sih apa yang dia jual? Karena sebelum saya kasih screenshot, dia tetap ngotot bahwa itu octa-core, bahwa yang dia jual adalah octa-core. Dan sepanjang yang saya cari head unit, selama saya nyari head unit itu, iklan-iklan yang mereka tampilkan jarang nyebutin spek prosesor. Biasanya yang disebutin apa? Lebar layar, 9 in, 10 in, 8, 7, 8 kayaknya nggak ada deh. 7, 9, 10. Terus RAM 2 GB, RAM 4 GB, RAM 6 GB, RAM 8 GB, RAM. Terus internal memori. Internal memori besar, kalau prosesornya kecil percuma sebenarnya. RAM-nya besar, tapi core-nya misalnya cuma single core atau dual core, sama lemot juga. Karena setahu saya di komputer itu fungsi RAM hanya sebagai meja dapur, meja tempat si prosesor bekerja. Makin luas mejanya, kalau si prosesornya makin jago, dia bisa cepat. Tapi kalau emang si prosesornya kecil, mejanya besar pun tetap nggak ngaruh. Jadi RAM besar kalau misalnya prosesornya kecil, nggak akan menolong terlalu banyak. Jadi yang kita utamakan justru malah kalau bisa prosesornya octa-core, RAM-nya 2 aja nggak apa-apa. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi dia bisa bebas bergerak, loading ke RAM, aplikasi yang kita mau jalankan. Kita juga nggak mau main game yang besar-besar kan, pakai RAM terlalu gede. Paling multimedia, film, 2 GB cukup, tapi processingnya dia harus gesit. Jadi yang menentukan kecepatan processing itu sebenarnya prosesor, bukannya si RAM. Tapi prosesor jarang yang menampilkan spek prosesor. Itu masalahnya. Sekalinya ada yang nampilin prosesornya octa-core, saya cek ternyata bukan octa-core, tapi cuma quad-core. Nah, DSP juga saya baru tahu dari channel CDMA 8 bahwa DSP nggak semuanya asli. Jadi DSP itu adalah digital sound processing, semacam kalau di komputer lama itu ada PCI atau apa namanya, sound card, video card. Jadi Android cuma dia ada tambahannya lagi untuk digital sound processing. DSP yang asli ya, kalau install equalizer aja, ini juga tricky. Dibilang DSP, padahal cuma install aplikasi equalizer aja, kan lucu. Equalizer panjang, banyak, tapi sound processing sebenarnya nggak punya capability untuk ke sana. Nah ini juga, kalau menurut saya sih penipuan ya. Tapi kalau karena kita nggak ngerti, apa itu DSP, cari googling, oh DSP ini, udah. Wah ini ada DSP-nya nih, padahal nggak, cuma diinstalin aplikasi doang. Dan kita bayar untuk install aplikasi DSP doang. Padahal processingnya nggak jalan. Nggak sesuai dengan yang DSP yang diceritakan. Jadi buat yang mau nyari head unit, lebih hati-hati.
eh, teliti sebelum membeli, lebih bijak. Sekarang saya dapat source atau vendor yang bagus, yang saya yakin bagus lah, karena dia sendiri ngulas produknya di YouTube, bukan ngejelek-jelekin, tapi dia ngasih tahu kenyataannya seperti apa. Menurut saya sisi versi cari channelnya di CDMA 8. Jadi kalau dia sendiri bohong kan lucu banget, dia ngejelasin publik, market yang mau bohongi publik, sementara dia sendiri bohong kan nggak mungkin. Makanya saya percaya produk ini akan bagus. Cuma masalahnya di kendala pengiriman yang saya kirim next day, nggak tahunya beberapa hari masih belum nyampe juga, kesasar. Padahal kita cuma eh, beda kecamatan kali ya, kita masih satu kabupaten padahal. Jadi aneh aja gitu, kiriman bisa nyasar segini lama. Moga-moga hari ini bisa datang, bisa resolve problemnya, dan saya bisa pasang head unit baru yang sesuai spek octa-core dengan harga yang pantas. Kalau menurut saya ini lebih pantas harganya. Moga-moga bagus. Oke, sampai ketemu di uh, sharing berikutnya. Uh, Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati uh, kalau belanja head unit ya. Sampai ketemu lagi.